Ruby Hoshino. Bisa dibilang dia itu adalah karakter yang asyik ya. Sifatnya itu yang positif, ceria, dan agak needy ke Aqua ya. Itu bikin dia berkesan di banyak orang dan menjadi salah satu karakter terfavorit di Oshinoko. Tapi bukan itu yang gue mau ngomongin hari ini ya. Hari ini gue mau bahas gimana masa lalunya Ruby yang gue ngerasa ini tuh banyak fans Oshinoko yang belum tahu kalau backstory-nya Ruby ini itu sedih loh, real bikin hati itu terasa berat gitu. Dan ini bukan tentang masa kecilnya dia ya, akan tetapi lebih tepatnya adalah masa lalu dia, yakni ketika masih menjadi seorang Sarina sebelum reinkarnasi. Ini yang gue maksud, masih banyak orang belum tahu atau mungkin masih banyak orang belum paham ya. Dan itu wajar banget karena klimaks alur ceritanya Oshinoko itu nggak berputar di arah sana, nggak dibangun ke arah sana. Cuman ada beberapa panel manga aja itu diceritain gimana backstory-nya Ruby ketika dia masih menjadi seorang Sarina. So ya, itu yang mau gue jelasin hari ini. Jadi kalian duduk yang manis ya, karena kita bakal bahas sesedih apa backstory-nya Ruby. Oke nih, Ruby yang kita ketahui itu bukanlah selalu Ruby. Di kehidupan sebelumnya, dia itu adalah seorang anak perempuan ceria bernama Sarina. Nah, si Sarina ini itu sejak lahir dia sudah sakit-sakitan. Dokter mendiagnosa dia dengan penyakit terminal illness atau penyakit kronis lah gitu ya. Penyakit yang kondisinya itu tidak bisa disembuhkan dan pada jangka waktu yang tidak lama itu penyakit bakal merebut nyawa dia. Nah, ini yang terjadi ke Ruby atau lebih tepatnya adalah Sarina. Tentunya dengan kondisi seperti ini, Sarina nggak bisa hidup selayaknya anak-anak lain seumuran dia. Dia nggak bisa lihat langsung gimana dunia luar, bermain di taman, pergi ke mall, dan ya hadiri acara-acara gitu kan, hal-hal yang asik lah pokoknya. Dan oke lah ya kalau misalnya si Sarina ini adalah tipe orang yang introvert atau pemalu. Tapi enggak, dia ini adalah gadis yang ceria, sangat semangat meskipun tubuh dia itu sekarat. Dia menghabiskan sisa waktu hidupnya itu di rumah sakit. Dan dia juga tahu kalau dirinya itu udah nggak bakal lama karena ya badannya kan makin melemah. Cuman walaupun dengan hal itu, dia masih tetap memilih untuk semangat. Dia masih tetap bermimpi, berharap bahwa mungkin saja masa depan yang normal dan cerah itu sedang menunggu dia di sana. Dengan waktunya yang terbatas dan tubuhnya yang sekarat ini, tentunya Sarina nggak pengen ngabisin waktunya itu dengan cara bersedih atau apa. Akan tetapi dia berusaha menikmati apa yang dia punya, walaupun ya hanya sedikit ini. Bisa dibayangin sih gambarannya gimana ya. Dengan tubuh lemah seperti ini, itu dia harus rawat inap di rumah sakit. Dan juga pergerakannya nggak bisa bebas kan. Gak banyak yang bisa dilakuin di sana kecuali kalau punya HP ataupun TV, dan seperti inilah kehidupan dia. Hanya bisa menyaksikan dunia luar dari balik layar TV yang ada di rumah sakit. Sambil berharap gitu, pengen gua kayak mereka. Selanjutnya, bersamaan dengan waktu Sarina di rumah sakit ya, yang dia sakit-sakitan, itu ada seorang idol terkenal bernama Ai Hoshino. Dan Ai ini tentunya punya banyak sekali fans, termasuk si Sarina ini menjadi salah satunya. Walaupun ya di awal cerita itu penulisnya nggak ngeliatin kita gimana secara detail Sarina ini bisa tahu tentang Ai Hoshino, tapi aman untuk kita asumsikan bahwa Sarina ini bisa tahu Ai Hoshino dari TV ya. Dan perlu juga kita ketahui kalau si Sarina ini itu bukan hanya sekedar ngefans aja ke Ai maksud gua ya, sial. Tapi bagi Sarina, Ai ini
merupakan sebuah inspirasi, sebuah pemantik harapan bagi dirinya. Sebuah tokoh yang Sarina ini ingin suatu saat berada di tempat di mana Ai itu bersinar. Sebuah tokoh yang bisa kita bilang menjadi obsesi bagi dia, dan itu sangat masuk akal sih ya, mengingat gimana kondisi hidupnya Sarina ini. Kemudian dengan kondisi yang seperti ini, itu tentunya Sarina nggak punya banyak teman ya. Dia harus sering berada di rumah sakit, dan sebagian besar waktunya dia cuma berinteraksi dengan para dokter dan staf. Gue nggak tahu ya keluarganya entah kemana gitu, nggak diperlihatkan. Dan kebetulan juga di rumah sakit ini itu ada dokter bernama Dokter Goro yang punya hobi sama dengan Sarina, yakni menonton Ai Hoshino. So secara natural dua orang ini seiring waktu berjalan itu mereka menjadi teman yang baik ya. Sarina bercerita tentang mimpinya ke Dokter Garo ini atau Goro Sensei. Mimpi dia yang ingin menjadi seorang idol seperti Ai Hoshino. Ini sih scene yang paling berkesan ya. Scene ketika Sarina bercerita tentang harapannya pada Goro Sensei. Harapan yang itu seakan-akan terdengar seperti sebuah perandaian dan penyesalan ya. Maksud gue kayak dia itu berharap kalau saja misalnya dia lahir di keluarga selebriti dengan wajah yang cantik, itu pasti dia udah jadi idol sekarang gitu kan, kata dia. Yang kalau kita analisis lagi, ini tuh mengandung luka yang sangat dalam terkait penyesalan Sarina pada takdir yang menimpa dirinya. Dia itu sebenarnya sedih, akan tetapi hal itu dia bungkus manis dengan senyuman. Yang mungkin bagi kalian ini terdengar seperti tafsiran sembarangan ya dari gue, tapi ini ada dasarnya. Bisa aja Sarina itu jujur pada Garo Sensei tentang perasaan dia, akan tetapi mimpi dan obsesinya untuk menjadi idol seperti Ai Hoshino menghentikan dirinya untuk berkata terus terang. Dia ini bener-bener pengen jadi idol seperti Ai. Dan salah satu hal yang dia ketahui tentang menjadi idol adalah membuat orang tersenyum. Makanya sifat dia itu seolah-olah sehat saja dan penuh dengan keceriaan kan? Karena ya dia nggak pengen orang lain bersedih. It's because what the idol Ai Hoshino will have done. Sampai sejauh itu obsesinya Sarina ini, akan tetapi saat itulah realita hit like a truck. Realita memperlihatkan kekejamannya. Gak lama setelah Sarina bercerita tentang mimpinya kepada Goro Sensei, itu penyakit kronisnya semakin memarah, dan pada umurnya yang ke-12 tahun, rumah sakit menyatakan bahwa Sarina Tendoji telah meninggal karena penyakit kronis yang selama ini menggerogoti tubuhnya. Boran-san. Kenapa? Omari kawarete shinjiru? Reinkarnasi? Mana ada hal yang seperti itu? Demo hontou dattara. Entahlah, tapi kedengarannya hal seperti itu terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Waktu datang dan pergi. Maka dimulailah sebuah lembaran kehidupan baru dari seorang bayi bernama Ruby. Ialah seorang bayi dari idol terkenal Ai Hoshino. Akan tetapi ya, Ruby Hoshino ini itu ternyata adalah sebuah reinkarnasi dari Sarina yang sebelumnya kita bicarakan. Harapan-harapan yang Sarina sebelumnya itu ceritakan kepada Dokter Goro sekarang berubah menjadi sebuah kenyataan. Sekarang dia diberikan kesempatan kedua, lahir dengan genetik yang sehat dari seorang ibu yang dia itu sangat familiar dengannya, yakni si Ai Hoshino, tokoh yang Sarina itu sangat idolakan di kehidupan sebelumnya, kan?
Dan seterusnya, disinilah cerita Oshinoko itu mulai bergulir lah istilahnya ya. Untuk sekarang sepertinya gua nggak perlu lanjut lagi ngejelasin gimana kehidupan baru Sarina ini. Walaupun ya harapannya itu terkabul, tapi lika-liku kehidupan masih tetap ada ya. Nggak ada hal yang namanya sempurna itu. Walaupun ini cerita fiksi, akan tetapi ya kalau alurnya sempurna aja, kita mana suka nontonnya ya. So ya, gue bulan di sini. Makasih banyak udah nonton dan bye bye.